Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok kami Aldi Bagus Herianto, Ahmad Dwi Wahyudianto, Muhammad Ali Al-Aziz. Kami akan mempresentasikan kecelakaan kerja dan analisis penerapan peraturan keselamatan kerja pekerjaan galian tanah pada proyek konstruksi di Surabaya. Analisis dari permasalahan pekerjaan galian tanah yang rawan terjadi kecelakaan kerja, maka pihak kontraktor perlu memberikan perhatian khusus terhadap penerapan peraturan keselamatan kerja untuk menjamin keselamatan para pekerja. Penelitian ini membahas mengenai jenis kecelakaan kerja yang paling sering terjadi beserta dengan faktor penyebabnya. Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan observasi guna menganalisis dan mengevaluasi penerapan peraturan keselamatan kerja oleh para kontraktor di Surabaya. Latar belakang. Pada umumnya, setiap proyek konstruksi pasti berkaitan dengan pekerjaan tanah. Adapun pekerjaan tanah antara lain menggali, memindahkan, mengolah, dan memadatkan tanah. Biasanya pekerjaan galian tanah digunakan untuk pembuatan gorong-gorong, terowongan, basement, fondasi, tandon air bawah tanah, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan pekerjaan galian tanah perlu mendapatkan perhatian khusus karena rawan terjadi kecelakaan kerja, sehingga pihak kontraktor bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan para pekerja dalam pelaksanaan kerja galian tanah tersebut. Kecelakaan kerja yang terjadi dapat berakibat pada rusaknya peralatan maupun material. Di samping itu dapat mengakibatkan terjadinya luka bahkan meninggalnya pekerja. Sebelumnya sudah pernah diadakan penelitian mengenai kecelakaan dan keselamatan kerja pada galian tanah dengan judul skripsi Kecelakaan dan Keselamatan Kerja Pekerjaan Galian Tanah pada Proyek Konstruksi di Surabaya. Namun penelitian tersebut hanya berdasarkan kuesioner dan belum pernah diadakan studi lapangan. Oleh karena itu, perlu diadakan analisa dan evaluasi kembali dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik dan relevan. Jenis kasus kecelakaan kerja. Jenis-jenis kasus kecelakaan kerja pada pekerjaan galian tanah antara lain: 1. Terperosok dalam galian. 2. Terperangkap dalam galian. Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. A. Bekerja tanpa izin atau tidak mengikuti instruksi kerja. B. Meninggalkan peralatan atau alat berat dalam kondisi yang berbahaya. C. Menggunakan peralatan atau alat berat yang tidak tepat. D. Penempatan alat berat yang tidak tepat. E. Menggunakan peralatan atau alat berat yang cacat atau rusak. F. Kurangnya kesadaran pekerja untuk menggunakan safety tool atau peralatan dan perlengkapan keselamatan. G. Servis peralatan atau alat berat yang tidak tepat. H. Sistem proteksi yang kurang memadai, misalnya tidak ada pagar pelindung. I. Kondisi udara yang membahayakan atau kurang oksigen atau gas beracun. J. Penerangan yang kurang dalam galian tanah. K. Struktur penahan tanah yang tidak kuat. L. Perlindungan yang kurang terhadap akumulasi air untuk galian yang lebih rendah dari MAT atau muka air tanah. M. Penyelidikan tanah yang kurang akurat. N. Rambu-rambu atau peringatan bahaya yang tidak memadai. E. Kemiringan, tolut atau slup galian yang tidak tepat. Dampak kecelakaan kerja. Dampak kecelakaan kerja dibagi 3 macam, yakni A. Kerugian bagi instansi. Contohnya 1. Biaya pengangkutan korban ke rumah sakit. 2. Biaya pengobatan. 3. Hilangnya waktu kerja. 4. Mencari pengganti yang baru. 5. Memperbaiki peralatan yang rusak. 6. Kemunduran mental pekerja. B. Kerugian bagi korban dampak kecelakaan kerja. Untuk para pekerja yang mengalami kecelakaan adalah cacat seumur hidup atau meninggal dunia. C. Kerugian bagi masyarakat dan negara adalah beban biaya karena akibat kecelakaan dibebankan sebagai biaya produksi yang mengakibatkan dinaiknya harga produksi perusahaan.
Gagasan pemecahan masalah. Dari hasil identifikasi kasus kecelakaan bahwa jenis kecelakaan kerja pada pekerjaan galian tanah adalah terperosok ke dalam galian dengan jumlah frekuensi sebesar 74 responden. Dengan faktor penyebab utamanya adalah penerangan yang kurang dalam galian dengan jumlah frekuensi sebesar 32 responden. Struktur penahan tanah yang tidak kuat. Penanganan dan pencegahan setelah terjadi kecelakaan kerja. A. Aspek teknis. Melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan kerja agar tidak terulang kembali. Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Memberikan penyuluhan atau penjelasan kepada pekerja lain tentang penyebab kecelakaan yang telah terjadi agar lebih memperhatikan tentang keselamatan kerja, memberikan peralatan atau fasilitas sesuai SOP, penerapan peraturan K3 yang dilakukan pada proyek, memberitahu kepada pekerja terhadap penggunaan peralatan dan perlengkapan K3 seperti penggunaan APD, melakukan pemeriksaan pada mesin atau peralatan kerja, pastikan dalam keadaan layak. Sediakan sarana komunikasi atau alat komunikasi pekerja di dalam ruang. Gagasan pemecahan masalah. Dari hasil identifikasi penyebab kecelakaan kerja karena sistem proteksi yang kurang memadai dan rambu-rambu atau peringatan bahaya yang tidak memadai. Penanganan dan pencegahan. Memberikan pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja. Konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja, pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja, prosedur dan aturan K3 di tempat kerja, penyediaan sarana dan prasarana K3 dan pendukungnya di tempat kerja, penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja kepada tenaga kerja. Gagasan pemecahan masalah. Dari hasil identifikasi kasus kecelakaan kerja bahwa kecelakaan kerja disebabkan penyelidikan tanah yang kurang tepat, kurangnya mematuhi peraturan. Penanganannya, lakukan pemeriksaan pada galian sebelum memulai pekerjaan, setelah hujan lebat atau gempa bumi, dan setiap potensi bahaya yang dapat diperkirakan sebelumnya. Buat prosedur saat terjadi situasi darurat dan pastikan semua pekerja sudah memahaminya. Lakukan pengujian dan pengendalian zat beracun oleh pekerja yang kompeten. Amankan area sekitar penggalian dengan memasang barikade dan rambu-rambu K3 galian. Gunakan APD sesuai bahaya yang ada, seperti helm, kacamata keselamatan, rompi keselamatan dengan visibilitas tinggi, sarung tangan, pelindung pengendaraan, dan sepatu keselamatan. Lakukan pemeriksaan pada mesin atau peralatan kerja, pastikan dalam keadaan layak. Sediakan sarana komunikasi atau alat komunikasi bekerja di dalam ruang bawah tanah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.